Bang, terkait dengan pernyataan juru bicara KPK Bang yang mengatakan bahwa tidak ada oknum Kapolres yang terlibat OTT Kadis PUPR Sumatera Utara, apa tanggapan kita Bang? Dengan dibuatnya pernyataan resmi dari juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, Republik Indonesia, yang menyatakan tidak ada oknum kepolisian atau Kapolres yang ikut di dalam OTT Kadis PUPR yang terjadi tanggal 26 Juni 2025 malam, tepatnya hari Kamis. Jelas berita yang beredar baik di media massa, media sosial, media online yang menyatakan salah satu saksi misterius yang tidak ditetapkan tersangka adalah mantan Kapolres adalah berita hoak. Berita hoak yang mengakibatkan kegaduhan baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Jelas hal ini adalah fitnah keji bagi institusi kepolisian Republik Indonesia. Berita ini berawal dari salah seorang politisi di Sumatera Utara yang menyampaikan keterangan di salah satu media sosial, salah satu saksi misterius yang dilepas dan tidak ditetapkan sebagai tersangka adalah salah satu Kapolres atau mantan Kapolres. Jelas awal mula berita ini menyebar dan menjadi opini sesat. Kemudian dikutip oleh beberapa media lain. Kemudian terjadilah pemberitaan skala nasional menyatakan bahwa salah satu yang dilepaskan yang tidak dijadikan tersangka adalah mantan Kapolres dan merupakan pamen di Polda Sumatera Utara. Namun faktanya berita ini tanpa dasar dan fakta hukum yang jelas. Hanya sebuah opini yang mengakibatkan berita tidak benar, penggiringan, berita sesat, terjadi kegaduhan baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Sehingga pihak kepolisian saat ini menjadi sorotan oleh masyarakat seolah-olah salah satu oknum Kapolres ikut terlibat dalam kasus korupsi Kadis PUPR Sumatera Utara. Maka kita berharap kepada kepolisian Republik Indonesia, terkhusus Polda Sumatera Utara, untuk melakukan pengungkapan siapa aktor intelektual di balik berita beredarnya ada ditangkap salah satu oknum mantan Kapolres dalam OTT Kadis PUPR Sumatera Utara. Namun faktanya berdasarkan keterangan KPK tidak ada. Jelas ini adalah berita hoak. Sesuai dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, Junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE, Junto pasal 263 KUHP, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, jelas perbuatan yang menyebarluaskan berita hoak dan tidak benar yang mengakibatkan kekacauan baik di dunia maya dan di dunia nyata dapat dipidana. Maka saya sebagai praktisi hukum yang merupakan ketua PBH Pradi Deli Serdang meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolri, untuk mengungkap dan melakukan penyidikan terhadap orang-orang yang berupaya melemahkan institusi kepolisian Republik Indonesia. Kelompok-kelompok ini jelas kita melihat ada dugaan penggiringan opini sesat atau mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru-baru ini juga kita lihat ada kelompok-kelompok orang seperti ini yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Dan salah satu yang menjadi tersangka adalah oknum media, di mana ada penggiringan opini-opini sesat terhadap aparat penegak hukum, image-image negatif pada aparat penegak hukum, dengan tujuan mempengaruhi proses-proses penyidikan aparat penegak hukum. Jelas dalam hal ini kita lihat saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
sedang mengungkap kasus korupsi Kadis PUPR. Namun yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media online, maupun media sosial, ada penggiringan, menjelek-jelekan atau memfitnah institusi kepolisian Republik Indonesia. Jelas tidak ada sangkut pautnya, namun dalam hal ini kita melihat ini adalah opini, menduga ini adalah opini sesat dan berita hoak yang dapat mempengaruhi proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.